Saya sedang berada di gedung Pengadilan Negeri Bali. Ini sidang ketiga saya. Sidang pertama pembacaan pertemuan pertama lah. Sidang kedua diundur karena alamat tergugat tidak diketemukan. Padahal alamatnya jelas di GPS ada, terus surat pertama datang. Surat kedua dinyatakan tidak diketahui alamatnya. Kan lucu. Sidang ketiga, ini saya masih nunggu. Saya masih nunggu sidang ketiga. Saya rasa hasilnya sama saja. Kenapa? Karena surat tergugat tidak datang. Tidak datang. Jadi pasti sama, nanti diundur lagi. Nah, kalau dalam kehidupan biasa, kita pasti akan berpikir dengan logika kita. Kenapa? Kenapa ini tidak masuk akal? Nggak masuk akal. Kenapa? Karena surat pertama datang. Surat kedua tidak diketahui alamatnya. Sidang ketiga pasti sama juga. Saya sudah bawa surat pertama, di mana alamat tergugat ada. Di sini kita nggak bisa pakai logika manusia biasa. Di sini kita memakai logika gaib, logika ilahi, kegaiban Tuhan. Jadi di sini ada saya, suami saya yang akan bercerai, hakim sebagai orang ketiga, pemutus perceraian, dan kurir. Kita kadang-kadang dalam hidup dihadirkan pihak keempat yang tidak kita pernah pikirkan. Di belakangnya orang keempat atau pihak keempat ada londo ireng kedua. Jadi katakanlah ini adalah zaman penjajahan ya, di mana Belanda ingin menjajah Indonesia melalui tangan londo ireng. Nah, kebetulan suami saya orang Inggris. Penjajahnya si suami saya orang Indonesianya. Menjajah lewat mana? Lewat hakim. Ini cuma contoh. Menjajah lewat mana? Mengambil keputusan untuk mengeksekusi saya ini lewat mana? Melalui londo ireng, yaitu hakim. Hakim mengutus kurir, yaitu londo ireng kedua. Ini loh yang kadang dalam kehidupan kita yang harus satu persatu dibredel. Nggak bisa kita pakai logika kita, nggak mampu akal kita untuk menembus dimensi gaibnya Tuhan. Dimensi gaib itu di bawah, yang level bawah itu segala prasangka buruk, kecemburuan itu ada di bawah. Gaibnya Tuhan yang kita pakai, bahwa semua ini mungkin seturut kehendak Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang perlu ingin Tuhan sampaikan, bahwa dalam kehidupan kita ada kurir yang mungkin ada tali dan rantainya, siklus leluhur, siklus penjajahan zaman dahulu, di mana zaman dahulu nenek moyang kita berperang melawan penjajah. Ada pihak keempat di mana dia dibayar tapi dia juga yang tersolimi. Gitu. Jadi bayangkan kalian itu ditagih debt collector. Debt collector ini ngesup ke debt collector lain. Anda yang meminjam uang kepada bank, kalau sudah langsung bayar ke bank kan berarti nggak perlu debt collector atau debt collector yang sub. Di mana debt collector yang sub yang ambil pekerjaan tembusan dari debt collector lainnya, itu kadang-kadang misinformasi. Kita masih tetap dibantai, kita masih tetap bully ya. Itu berlaku juga dalam kehidupan kalian berumah tangga. Ada anda suami atau istri Anda, ada orang ketiga dan orang ketiga lainnya, antek-antek orang ketiga, mungkin dukunnya, mungkin ibunya, mungkin keluarganya yang nggak terima dengan kelakuan kita, saya atau pasangan saya yang mendua gitu loh. Jadi pakai logika ilahi untuk menyelesaikan hal-hal yang tidak bisa dilogika. Putus-putusin siklusnya.
Karena keanehan-keanehan yang terjadi dalam kehidupan kita itu ada maksudnya, yaitu ada orang keempat yang minta pertanggungan jawab. Bang, kamu waktu itu ngutus aku, sekarang si orang ini bayar langsung ke bank, si bank nggak ngasih tahu ke debt kolektornya, sehingga tetap nagih, tetap bingung siapa yang bayar saya gitu. Ya, paham? Ada pihak keempat untuk Anda ya, tidak semua ini ya, yang bermain di belakang hal-hal yang pekerjaan Anda, rumah tangga Anda, kehidupan pribadi Anda, yang tidak bisa dilogika, yang hanya bisa dipecahkan melalui logika ilahi. Itulah sebabnya saya selalu menyarankan kepada Anda untuk bertemu kembar jiwanya, karena di balik kembar jiwa ada kegaiban ilahi yang kita paham. Ya. Panggilan sidang nomor perkara 286 Perdata Gugatan 2023 PNJ. Saya dipanggil. Panggil tergugat, para pihak, penggugat, Manik Kumala warganya tergugat, Alan John Taylor, para pihak dimohon memasuki ruang sidang. Saya masuk dulu.